Shalom semuanya. Shalom. Ya, selamat pagi, selamat beribadah buat kita semua. Kita mau persiapkan hati kita di hadapan Tuhan. Mari rendahkan hati kita di hadapan Tuhan. Kita mau menyembah, meninggikan nama Tuhan. Haleluya Yesus. Kami tahu harapan kami di dalam-Mu ya Tuhan. Haleluya Yesus. Kasih-Mu mengalir dalam hati kami ya Tuhan. Terima kasih Yesus.
Itu yang kami imani Tuhan. Kami aman di dalam perlindungan-Mu Yesus. Terima kasih. Haleluya Tuhan. Bagi Tuhan. Bapa, kami imani pujian ini ya Tuhan. Kami aman dalam perlindungan-Mu ya Tuhan. Kami tahu ya Tuhan, semakin hari dunia semakin menakutkan Tuhan. Kekhawatiran di mana-mana ya Tuhan. Tapi kami punya Allah yang hidup. Kami punya Allah yang berkuasa atas hidup kami ya Tuhan. Itulah yang membuat kami kuat ya Tuhan. Itu yang membuat kami gak khawatir ya Tuhan. Kami tahu ya Tuhan, kami mau berjalan bersama-Mu ya Tuhan. Kau Allah yang besar, Allah yang berkuasa atas hidup kami ya Tuhan. Kami mau meninggikan nama-Mu, kami memuliakan nama-Mu ya Tuhan. Biarlah Engkau lawat setiap hati kami ya Tuhan. Kau pakai setiap bibir lidah hamba-Mu yang melayani di tempat ini ya Tuhan. Dan Engkau pakai jemaat-jemaat ya Tuhan untuk memuliakan nama-Mu ya Tuhan Yesus. Kami serahkan ibadah kami pada pagi hari ini ke dalam tangan kuasa-Mu. Dalam nama Yesus, haleluya, amin. Amin. Siapa memuji nama Tuhan, amin. Kita mau membesarkan nama Tuhan. Besarlah Tuhan dan layaklah dipuji. Aman berlindung dalam
pada kita. Ya Tuhan telah bangkit menyayangi kita. Terpujilah Tuhan, terpuji namanya. Yesus Allah perkasa, Yesus Allah perkasa, Yesus Allah katakan Yesus Allah perkasa, Yesus Allah perkasa. Amin. Amin. Saya persilakan untuk kembali duduk. Amin. Kita mau siapkan hati kita kembali di hadapan Tuhan. Kita mau terima berkat Tuhan melalui firman Tuhan pada pagi hari ini. Mari persiapkan hatimu untuk ditaburi kebenaran firman Tuhan. Haleluya Yesus. Pujian ini mengatakan bukan dengan kekuatanku kita dapat jalani hidup ini, tapi karena Tuhan yang menolong kita. Bukan dengan kekuatanku ku dapat jalani hidupku,
lain selain Engkau Yesus. Siararamu yang masih kota kaya rahasia. Haleluya. Syukur bagimu ya Tuhan. Glory haleluya Yesus. Engkau yang ada di tempat ini ya Tuhan. Dan Engkau yang akan kami tinggikan dalam hidup kami ya Allah. Oh Yesus, terima kasih Engkau terlalu baik. Kami serahkan jam pemberitaan firman dari awal, pertengahan hingga akhirnya ke dalam tangan kasih-Mu. Mari Roh Kudus Engkau tolong kami. Engkau kuasai pikiran, perasaan dan kehendak kami. Dan buat kami memahami apa yang kami dengar hari ini. Hingga itu boleh menjadi kekuatan dalam kehidupan kami. Bahkan Engkau yang akan memampukan kami untuk menjadi pelaku-pelaku firman-Mu ya Tuhan. Berkati umat-Mu ya Tuhan. Berkati hamba-Mu. Berkati kami semua Yesus. Karena pertolongan kami datang daripada-Mu ya Allah. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa. Berfirmanlah bagi kami ya Tuhan. Karena kami siap mendengarkannya. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Shalom. Baik, kita ada di minggu keempat pada pagi hari ini. Kita masih ada di tema yang sama, bahwa kita tidak bisa pungkiri bahwa segala sesuatu yang terjadi dalam hidup kita ini, bahkan sampai titik di mana hari ini kita ada, semua karena campur tangan Tuhan. Amin. Tuhan bekerja dalam hidup kita. Karena itu Bapak Ibu, kalau kita melihat ada beberapa pertanyaan yang ingin kita jawab pagi hari ini. Mengapa Allah turut bekerja dalam hidup kita? Bagaimana caranya Dia bekerja bagi kita? Dan waktu Tuhan bekerja dalam kehidupan kita, apa yang kita peroleh? Amin. Nah, Bapak Ibu, waktu kita baca Roma pasal 8 ayat 28, Allah turut bekerja di dalam hidup kita untuk mendatangkan kebaikan, ditulis di situ. Tapi pagi hari ini Bapak Ibu Saudara, saya ingin katakan bahwa untuk mendatangkan kebaikan adalah akibat. Amin. Itu akibat. Untuk mendatangkan kebaikan itu hanyalah sebuah akibat. Karena itu saya ingin katakan, mengapa Allah turut bekerja dalam kehidupan kita, dan apa yang ingin Tuhan lakukan dalam kehidupan kita. Maka saya mau kasih tahu bahwa tidak ada alasan di dunia ini, hanya ada satu alasan kenapa Tuhan turut bekerja di dalam kehidupan kita. Alasannya adalah karena kasih. Amin. Karena kasih. Tidak ada alasan lain yang kita bisa menemukan kenapa sih Tuhan mau bekerja dalam kehidupan kita. Itu semata-mata karena kasih. Kasih Bapa kepada anaknya. Kasih antara satu hubungan yang erat antara Bapa kepada anaknya, sehingga Dia menuangkan semua kasihnya itu. Dia merelakan semua tanpa pamrih, kasihnya itu diberikan kepada kita, dan Dia bekerja bersama-sama dengan kita. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, pada saat Yesus bercakap-cakap dengan seorang Farisi yang bernama Nikodemus, Yesus katakan kepada Nikodemus, yaitu karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini,
sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya semua yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan peroleh hidup yang kekal. Bapak Ibu Saudara, ini perkataan Yesus kepada Nikodemus. Waktu Nikodemus bertemu dengan Yesus dan mereka ngobrol di sana, Yesus bilang bahwa karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini. Bapak Ibu, kasih menjadi alasan Allah turut bekerja dalam kehidupan orang percaya. Karena kasihnya yang dia udah berikan kepada kita, supaya dunia dan isi dunia ini tidak binasa, melainkan ada kekekalan dalam hidup kita. Saudara, kita lihat bahwa dalam setiap kehidupan kita, Allah bilang bahwa dia turut bekerja. Dia bilang kepada Nikodemus saat itu, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini. Kasihnya terlalu besar, sehingga kalau kita bilang kasih Tuhan itu terlalu besar, maka timbul pertanyaan dalam hidup kita, dengan apa kita bisa balas kasihnya? Dengan apa kita dapat balas kasih Tuhan? Karena itu sekali lagi kita tidak bertanya dan mencari alasan, hanya satu alasan kenapa Tuhan turut bekerja dalam kehidupan kita, yaitu karena kasih-Nya begitu besar. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, lalu bagaimana cara Allah bekerja di dalam kehidupan kita? Ada dua Allah bekerja dalam kehidupan kita. Yang pertama, dia bekerja lewat Kristus. Amin. Bapak Ibu, kita kembali pada waktu ini, sering saya ulang-ulang. Kenapa? Karena emang kita harus belajar dari apa yang sudah ditulis di dalam Kejadian, yaitu waktu Adam dan Hawa itu ada di Taman Eden dan mereka berdosa. Mereka lebih memilih untuk tidak mentaati Allah dan mereka memilih untuk mentaati ular, iblis yang berupa ular itu, dan hubungan mereka dengan Bapa di surga terputus. Tapi waktu Allah membuat pakaian dari kulit binatang, ketahuilah itulah pertama kali Allah mencurahkan kasih-Nya kepada Adam dan Hawa. Dan berulang-ulang di perjanjian lama itu, dengan segala macam cara Allah untuk bekerja di dalam setiap tokoh-tokoh Alkitab. Untuk apa? Untuk menyelamatkan umatnya. Amin. Allah mau supaya dunia dengan segala isinya tidak binasa. Karena itu firman Tuhan yang tadi katakan bahwa karena begitu besar kasih Allah, maka Dia berikan Yesus untuk turun ke dunia ini dan menyelamatkan kita semua. Bapak Ibu Saudara, anak ganti anak. Amin. Dia ingin membuat kita menjadi anak-anaknya. Dia ingin supaya kita semua menjadi anak-anaknya. Karena itu Dia beri anaknya yang satu-satu itu untuk membawa anak-anak yang banyak ini ke surga nanti. Jadi harga kita terlalu mahal. Amin. Karena itu hargailah dirimu. Jaga hidupmu dengan sebaik-baiknya. Karena harga kita adalah Yesus. Amin. Semua yang Yesus lakukan waktu Dia ada di bumi, semua yang Dia lakukan, karya-karya yang Dia lakukan, Dia memulai dengan memilih murid-muridnya, Dia memulai dengan menyembuhkan orang sakit, Dia memulainya dengan mujizat-mujizat, Dia memulainya dengan segala sesuatu yang Tuhan suruhkan kepadanya. Itu hanya semata-mata untuk menyelamatkan manusia. Amin. Karena itu Yesus diberikan kepada kita.
Yohanes pasal yang ke-10 ayat yang ke-10b katakan gini, aku datang supaya mereka mempunyai hidup dan mempunyainya dalam segala kelimpahan. Yesus datang untuk supaya kita mendapat kehidupan dan kelimpahan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, Allah memberikan Yesus itu tidak sekedar kita itu biasa-biasa saja. Coba pikirkan makna ini, bahwa begitu besar kasih Tuhan kepada saya dan saudara sehingga Dia berikan Yesus untuk membawa saya dan saudara ada di surga nanti. Karena itu saya katakan bahwa perjuangan kita belum selesai. Kita masih terus berjuang dalam hidup ini. Dan kita lihat bahwa waktu Tuhan berikan Yesus, dan Yesus bilang aku datang supaya kita semua punya hidup dan mempunyainya dalam segala kelimpahan. Yesus rela mati, Yesus rela diolok-olok, Yesus rela dianiaya, bahkan Yesus rela mati di kayu salib untuk saya dan saudara. Bapak Ibu Saudara, karena itu cara yang pertama yang Tuhan berikan kepada kita, yaitu Dia memberikan Yesus. Tetapi waktu Yesus ada di dunia dan Dia mengajari begitu banyak hal, ketahuilah pada saat itu bahkan sampai sekarang semua umat manusia yang ada di muka bumi ini tidak seutuhnya percaya kepada Yesus. Karena itu waktu sebelum Yesus naik ke surga, Dia bilang begini, Yohanes 14 ayat 16 dan 17, aku akan meminta kepada Bapa dan Dia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain, supaya Ia menyertai engkau untuk selama-lamanya, yaitu Roh kebenaran. Dunia tidak dapat menerima Dia, sebab dunia tidak melihat Dia dan tidak mengenal Dia. Tetapi kamu mengenal Dia, sebab Ia menyertai kamu dan akan diam di dalam kamu. Bapak Ibu Saudara, karena itu cara yang pertama yang Tuhan pakai, yaitu Dia memberikan Yesus. Inilah kita lihat kebesaran kasih Allah itu kepada kita, kasih seorang Bapa kepada kita. Cara pertama waktu Dia berikan Yesus untuk menyelamatkan dunia. Dan yang kedua, Yesus perlu meminta kepada Tuhan, kepada Bapa di surga, supaya kita mendapat teman yang baru, penolong yang baru, yaitu Roh kebenaran. Maka cara yang kedua yaitu lewat Roh Kudus. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, Bapa memberikan Roh Kudus bagi kita karena permintaan Yesus. Aku akan meminta kepada Bapa dan Dia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang baik. Ketahuilah Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, dalam hidup ini kita perlu pertolongan Tuhan. Kita butuh Roh Kudus untuk menolong kita. Kita butuh Roh Kudus untuk membuat kita, mengatur kita dalam kebenaran. Karena ayat 17 Dia bilang apa? Yaitu Roh kebenaran. Roh kebenaran itu akan diam di dalam kita. Bukan saja Dia menyertai hidup kita, tapi Dia ada di dalam hidup kita untuk mengontrol kita, menuntun kita, membimbing kita kepada kebenaran yang sudah Yesus ajarkan bagi kita. Amin. Saudara, udah berapa lama saudara hidup sebagai orang Kristen? Kita udah lama hidup sebagai orang Kristen. Kita udah lama belajar. Ada begitu banyak hal yang sudah Yesus kerjakan
Dan roh kebenaran itulah yang bertugas di dalam hidup kita untuk mengingatkan, memberi kita kekuatan untuk melakukan kebenaran itu, saudara. Karena itu Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, Yohanes pasal 14 ayat 26, dia katakan seperti ini. Ayat 23 mulai. Jawab Yesus, jika seorang mengasihi aku, ia akan menuruti firman-Ku, dan Bapa-Ku akan mengasihi dia, dan kami akan datang kepadanya dan diam bersama-sama dengan dia. Barang siapa tidak mengasihi aku, ia tidak menuruti firman-Ku, dan firman yang kamu dengar itu bukan daripadaku, melainkan dari Bapa-Ku yang mengutus aku. Amin. Amin. Jikalau kita mengasihi Tuhan, firman Tuhan bilang, Yesus bilang kalau kita mengasihi Tuhan, kita mengasihi Bapa kita, maka kita akan menuruti firman-Nya, perintahnya. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, roh kebenaran itu akan ada di dalam kehidupan kita. Terkadang dalam hidup kita menjadi orang-orang yang punya kehidupan yang sebentar datar, sebentar naik, turun lagi, naik lagi. Itu realita dalam kehidupan kita. Tapi ingatlah, dalam kehidupan yang naik turun itu, Roh Kudus tidak akan pernah meninggalkan kita. Tidak akan sedikit pun Dia meninggalkan kita. Dia akan menolong kita. Dia akan membuat kita ingat akan kebenaran-kebenaran yang sudah kita ketahui. Dan Dia akan membuat kita mampu untuk melakukan kebenaran tersebut. Ayat 26 dari Yohanes pasal 16 katakan gini, tetapi penghibur, yaitu Roh Kudus yang akan diutus oleh Bapa dalam namaku, dialah yang akan mengajarkan segala sesuatu kepadamu dan akan mengingatkan kamu akan semua yang telah kukatakan, yang sudah Yesus katakan. Amin. Jadi roh itu yang akan mengingatkan. Saudara, karena itu kita jangan pernah mendukakan Roh Kudus. Kita harus peka terhadap Roh Kudus, karena Dialah satu-satunya penolong yang saat ini Bapa kirim kepada kita untuk menjadi teman kita, menjadi sahabat kita, yang mengingatkan kita akan kebenaran itu, yang mengingatkan kita akan dosa itu, yang mengingatkan kepada kita bahwa kita harus menjadi pelaku firman. Karena itu Bapak Ibu, sekali lagi ayat 23 dan 24 sudah jelas katakan kepada kita semua, kalau kita mengasihi Tuhan, maka kita akan menuruti segala perintah-perintah. Tapi kalau kita tidak mengasihi, maka kita tidak melakukan itu, dan firman itu tidak ada pada kita. Bapak Ibu, kasih Tuhan itu begitu besar dalam kehidupan kita. Mazmur pasal 23, Daud katakan, Tuhan adalah gembalaku. Tuhan adalah gembala yang baik. Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Amin. Amin. Ia membaringkan aku di padang yang berumput hijau. Ia membimbing aku ke air yang tenang. Ia menyegarkan jiwaku. Ia menuntun aku di jalan yang benar oleh karena namanya. Amin. Itulah kasih Tuhan. Dia menuntun. Dia bukan Bapa yang sekedar saya bilang bahwa kalau Dia turut bekerja maka Dia bekerja, tapi Dia bekerja dengan bimbingan. Amin.
Dengan demikian, saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, saya sedikit punya ilustrasi guru dan murid. Suatu ketika ada seorang guru yang mengajarkan kepada murid-muridnya untuk membuat sebuah karya, ya, prakarya. Guru yang baik, dia pasti akan bilang ke anak-anaknya, siapkan alat dan bahan. Perhatikan ini baik-baik ya. Setelah alat dan bahan sudah ada, gurunya punya alat dan bahan atau tidak? Punya. Lalu guru ini tahap demi tahap dia melakukan dan mengarahkan anak-anak untuk melakukannya. Satu demi satu. Apa yang harus dilakukan yang pertama, yang kedua, yang ketiga, dia lakukan. Dia pergi, dia lakukan, dan sambari dia katakan itu salah. Yang benar adalah seperti ini. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, 30 anak dari murid yang ada, gak semua hasilnya pasti sama. Amin. Anak yang mendengarkan tahapan, melihat dan memperhatikan tahapan-tahapan yang diajarkan oleh gurunya, itulah yang hasilnya mendekati sebaik gurunya. Setuju? Tapi kalau anak-anak yang tidak begitu dengar, sedikit mengabaikan, ada yang sok tahu, yang mengerjakan dengan pikirannya, pastilah hasilnya tidak begitu bagus. Bapak Ibu, saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kita adalah murid dan Yesus adalah guru kita. Dia membimbing kita tahap demi tahap. Perhatikanlah supaya hasilnya kurang lebih sama seperti gurunya. Amin. Perhatikan tahap demi tahap. Tuhan bilang bahwa, Daud bilang bahwa ia membaringkan aku di padang yang berumput hijau. Ia membimbing aku ke air yang tenang, dan ia menyegarkan jiwaku. Ia menuntun aku ke jalan yang benar oleh karena namanya. Ayat 4-6. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya, sebab engkau besertaku. Gadamu dan tongkatmu itulah yang menghibur aku. Bapak Ibu, waktu Allah bilang dia turut bekerja di dalam kehidupan kita, dia berikan Yesus bagi kita, dia berikan Roh Kudus untuk ada dan menuntun langkah hidup kita, bukan berarti Tuhan tidak mengizinkan hal-hal yang tidak mengenakan hadir dalam kehidupan kita. Maka hal yang berikut, Allah bekerja lewat masalah dan persoalanmu. Amin. Allah bekerja lewat masalah dan persoalanmu. Tapi ketahuilah, waktu firman Tuhan bilang gini, sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, sekalipun aku banyak masalah, sekalipun aku banyak pergumulan, sekalipun badai hidup itu datang menerpaku, tapi lihat Daud katakan, aku tidak takut bahaya. Sebab apa? Sebab engkau menyertaiku. Bahkan Daud bilang apa? Masalahmu, persoalan yang engkau berikan bagiku, itulah yang menghibur Daud. Bapak Ibu, waktu kita sampai di tahap iman seperti yang Daud punya, gak semua orang bisa katakan kepada Daud seperti Daud ini, yaitu engkau beri aku masalah Tuhan, engkau beri aku tekanan di dalam hidup ini, tapi aku menganggap tekanan dan masalah itu sebagai menghibur aku, sebagai sebuah penghiburan. Kita butuh iman yang lebih lagi di dalam Tuhan. Amin. Iman yang baik adalah iman yang datang dari pendengaran akan firman Tuhan. Setuju? Karena itu Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, waktu kita
melampaui setiap masalah demi masalah. Ingatlah Allah turut bekerja lewat persoalan yang Tuhan izinkan dalam hidup kita. Kita nggak akan pernah merasa sakit kalau kita nggak jatuh. Kita nggak akan pernah ngerasa yang namanya pahit kalau kita tidak minum pahit itu. Kita nggak akan pernah merasakan asin atau manis atau apapun rasa yang ada di dunia ini kalau kita tidak pernah mencicipinya. Maka biarkanlah masalah dan persoalan itu menjadi sebuah kekuatan dalam hidupmu, karena engkau tetap berpegang pada firman Tuhan bahwa gada dan tongkatmu itu adalah yang menghibur aku. Waktu kita lewati semuanya itu, maka firman Tuhan bilang apa? Engkau menyediakan hidangan bagiku di hadapan lawanku. Amin. Engkau menyediakan hidangan bagiku di hadapan lawanku. Engkau mengurapi kepalaku dengan minyak, pialaku penuh berlimpah. Kebajikan, kemurahan belaka akan mengikuti aku seumur hidupku, dan aku akan diam dalam rumah Tuhan sepanjang masa. Amin. Ini yang kita dapat. Ayat 5 dan 6 itu akan kita peroleh apabila kita bilang kepada Tuhan, silakan datang masalah. Masalah datang, persoalan datang, pergumulan datang. Tapi ketahuilah bahwa Tuhan tidak pernah membiarkan kita sendiri. Dia ada dalam hidup kita untuk beri kita kemenangan lepas kemenangan. Amin. Dan waktu kita menang, kita ada di dalam sebuah kemenangan. Firman Tuhan katakan, engkau menyediakan hidangan bagiku di hadapan lawanku. Kebajikan, kemurahan Tuhan berikan bagi kita. Karena itu Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, ketahuilah bahwa Allah turut bekerja di dalam setiap kehidupan kita. Kalau kita lihat murid-murid Tuhan Yesus, saya ingat waktu murid-murid Tuhan Yesus, waktu mereka ada dalam masalah, ada dalam persoalan, seperti Tuhan meredakan angin. Waktu peristiwa Tuhan meredakan angin itu, timbul sebuah pertanyaan yang sebelumnya murid-murid belum pernah bertanya tentang Yesus. Tapi saat itu waktu Yesus bilang angin diam dan mereka takjub kepada Yesus, mereka bilang, orang semacam apakah dia ini? Mereka mulai mengagumi Tuhan. Mereka mulai mempertanyakan bahwa benar-benar Yesus yang ada di hadapan mereka ini bukan sekedar Yesus sebagai seorang guru bagi mereka, tapi dia Tuhan yang dahsyat, yang selalu ada dan meredakan persoalan mereka. Amin. Dia ada yang berhak memindahkan, bahkan yang berhak membuat, katakan kepada masalah itu adalah Yesus. Diam, reda. Amin. Karena itu Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, di dalam setiap kehidupan hidup yang penuh dengan masalah dan persoalan ini, kasih Tuhan tetap ada dalam hidup kita. Karena itu jangan biarkan kasih itu menjadi dingin dalam hidupmu. Amin. Karena sudah begitu banyak persoalan yang terjadi dan kita lihat nyata ada begitu banyak masalah persoalan di dalam negara kita ini. Semuanya karena kasih sudah dingin terhadap manusia. Orang membunuh orang itu sudah biasa. Kenapa? Karena tidak ada lagi kasih dalam hidup mereka. Amin. Kasih Tuhan itu terlalu besar dalam hidup kita. Dia bekerja di dalam setiap kehidupan kita. Dan dia tidak akan pernah berhenti bekerja di dalam setiap kehidupan kita. Karena dia berjanji dia akan menyertai kita sampai pada akhirnya. Karena itu Bapak Ibu Saudara, mari lihat diri kita.
Kita tidak bisa hidup tanpa Tuhan. Kita tidak bisa hidup tanpa Roh Kudus. Kita tidak bisa hidup tanpa tuntunan Roh Kudus. Kita perlu Roh Kudus dalam hidup ini. Maka biarlah pada pagi hari ini, mungkin saudara bilang begini, firman itu sudah biasa saya dengar. Tapi pertanyaannya, firman itu sudah biasa saya lakukan atau tidak? Itu menjadi pertanyaan penting bagi saya dan saudara. Mari kita bangkit berdiri bersama-sama. Kita akan mengakhiri firman Tuhan pada pagi hari ini dengan hanya berpandang hanya kepada Tuhan saja. Mari tunduk kepala dan lihatlah bahwa Dia sangat mengasihi kita semua. Haleluya Yesus. Kasih-Nya begitu besar, pertolongannya begitu besar bagi kita. Haleluya, syukur bagimu Tuhan. Mari ungkapkan rasa syukurmu kepada Tuhan. Mari naikkan syukurmu kepada Dia. Haleluya Yesus. Syukur bagimu Tuhan. Glory haleluya. Terima kasih Tuhan. Engkau baik Bapa. Syukur bagimu Tuhan. Ya Ramashikana kata ya Ramashi. Ya Ramashi. Ya Ramashi ya Ramo ya Mas ya Ramo. Yesus Engkau baik. Sungguh baik, teramat baik Tuhan. Ya Ramo seramat kata-kata. Mari renungkan firman Tuhan pagi hari ini. Oleh karena kasih-Nya yang terlalu besar bagi saya dan saudara, Dia berikan anak-Nya. Dia berikan Roh Kudus bagi kita. Karena itu waktu Tuhan izinkan masalah dan persoalan ada di hadapanmu, ketahuilah itulah cara Allah bekerja dalam hidup kita. Ya kasihan ya Rara. Mari angkat tangan kepada Tuhan dan katakan, ku pandang wajah-Mu. Mari pandang hanya kepada Tuhan. Mari pandang hanya kepada Dia yang menuntun langkah hidupmu. Katakan, ku pandang wajah-Mu Tuhan. Haleluya.
Mari jemaat Tuhan katakan, ku pandang wajah-Mu. Angkat tanganmu kepada Tuhan. Yes. Peganglah tanganku Tuhan. Jangan Engkau lepaskan. Haleluya. Sekali lagi jemaat katakan, peganglah tanganku Tuhan. Oh, haleluya. Syukur. Inilah iman percaya kami kepadamu ya Bapa. Peganglah tangan kami Bapa. Kami tidak dapat berjalan sendiri tanpa tuntunan. Engkau harapan dalam hidup kami Yesus. Sama-sama katakan, pandang wajah-Mu Tuhan dan berseru, pertolongan. Mari pegang tangan kami Bapa. Haleluya Yesus. Ibu Gembala akan berdoa untuk kita semua. Benar Tuhan, kami sangat membutuhkan pimpinan-Mu. Kami bersyukur Tuhan bahwa Engkau turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi kami. Kami bersyukur karena Engkau sudah mengutus anak-Mu yang tunggal, yaitu Tuhan Yesus Kristus, untuk menyelamatkan kami. Kami bersyukur karena Engkau sudah memberikan Roh Kudus-Mu untuk menuntun langkah-langkah hidup kami. Dan ajarlah kami Bapa untuk selalu peka mendengarkan suara-Mu, selalu peka mendengarkan pimpinan-Mu, sehingga kami dapat melangkah hari lepas hari seturut dengan kehendak-Mu. Terima kasih Tuhan. Biarlah Engkau senantiasa memegang dan menuntun langkah-langkah hidup kami, sehingga kami akan melangkah menuju kepada rencana-Mu, penggenapan seluruh rencana-Mu dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan. Hamba-Mu berhenti berbicara pada pagi hari ini, tetapi kami berdoa biarlah Roh Kudus-Mu terus berbicara bagi kami, dan Tuhan terus memampukan kami untuk mendengarkan suara-Mu, sehingga kami tidak salah di dalam melangkah. Bapa di surga, pada pagi hari ini hamba berdoa secara khusus buat seluruh sidang jemaat-Mu. Buat Tante Sarah yang dalam keadaan kurang sehat. Buat emak dari Mak Jojo yang juga saat ini sedang ada di rumah sakit. Buat jemaat-jemaat yang lain yang mungkin saat ini sedang terbaring karena sakit. Tuhan, Engkau adalah tabib yang agung, yang sanggup untuk memulihkan, yang sanggup untuk menyembuhkan setiap orang yang sakit pada saat ini. Kami juga berdoa buat musim-musim yang saat ini, cuaca yang saat ini kurang bersahabat, di mana ada begitu banyak orang yang mengalami kerugian, yang mengalami penderitaan karena bencana-bencana alam. Kami berdoa, Engkau yang mengendalikan alam, biarlah Tuhan sendiri akan tolong, Tuhan campur tangan, Tuhan akan mencukupkan kebutuhan mereka yang tertimpa bencana. Dan Tuhan akan menjauhkan umat-Mu dari bencana-bencana yang ada. Kami berdoa buat pemimpin-pemimpin kami, bangsa dan negara. Biarlah Tuhan akan memberi hikmat kepada pemimpin kami, sehingga mereka diberi hikmat dari Tuhan untuk mengatasi segala situasi yang terjadi saat ini.
Pemimpin-pemimpin gereja juga kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Biarlah kami sebagai hamba-hamba Tuhan akan diberi hikmat dan bergantung kepadamu untuk dapat mengajarkan sesuatu yang benar, yang benar-benar berasal daripadamu, sehingga seluruh sidang jemaat-Mu akan semakin hari semakin bertumbuh dalam pengenalan akan Engkau. Kami juga berdoa pada pagi hari ini untuk panitia Natal GSC Ahosana yang sudah ditentukan, dan kami akan merayakan Natal pada tanggal 18 Desember untuk Natal umum, tanggal 10 untuk Natal sekolah minggu, dan tanggal 9 untuk Natal tunas remaja. Tuhan, Engkau urapi kami semua, mencukupkan seluruh kebutuhan untuk pembiayaan, karena kami tahu Engkau adalah Allah yang sanggup untuk mencukupi seluruh kebutuhan dan keperluan kami. Terima kasih Bapa buat sidang jemaat-Mu yang sudah memberikan janji iman mereka. Kami berdoa Tuhan akan menyatakan diri-Mu. Tuhan akan cukupkan sejumlah yang mereka sudah janjikan untuk mereka persembahkan sebagai janji iman mereka untuk perayaan Natal. Dan kami bersyukur untuk setiap orang yang Tuhan sudah gerakkan untuk memberikan dukungan, mendukung perayaan Natal. Terima kasih Bapa buat dana yang sudah Tuhan sediakan. Terpujilah nama-Mu Bapa. Terima kasih Bapa, ini hidup kami persembahkan sepenuhnya kepadamu. Ajar kami untuk menjadi pelaku-pelaku firman-Mu. Ajar kami untuk terus memandang kepadamu saja. Terima kasih Tuhan. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga sudah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau-lah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Angkatlah kedua tangan saudara di hadapan Tuhan dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Sidang jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, pulanglah ke rumah tangga saudara masing-masing dengan membawa damai sejahtera dari Allah Bapa, kasih karunia di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, persekutuan dan penghiburan di dalam Roh Kudus, kiranya menyertai kita semua mulai hari ini sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang kembali untuk menjemput kita sebagai mempelainya. Terpujilah nama Tuhan kita Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Bapa, terima kasih. Silakan duduk kembali. Mungkin ada pengumuman.